Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam waktu teduh pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor, edisi Kamis 7 Maret 2024. Kita akan membaca firman Tuhan Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami menaikkan puji dan syukur kepadamu ya Tuhan Allah atas anugerah kasih dan pimpinanmu yang kau nyatakan bagi kami. Terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam peristirahatan kami semalam hingga pagi hari ini kami boleh dibangunkan dan disehatkan dan kami boleh menikmati hari baru. Pagi hari ini kami rindu mendengar firman-Mu. Tolong kami ya Roh Kudus, dan kami boleh memahami dan melakukan kebenaran Tuhan di tengah-tengah hidup kami. Berfirmanlah, ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Firman Tuhan berbunyi, berfirmanlah Allah kepada Nuh dan anak-anaknya yang bersama dia. Sesungguhnya aku membuat perjanjianku dengan kamu dan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersamamu, segala burung, ternak, dan binatang liar yang bersamamu, yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Aku menetapkan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini segala makhluk tidak akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk hidup yang bersamamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila aku mendatangkan awan di atas bumi dan busur itu tak tampak di awan, aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk hidup, segala yang bernyawa. Tidak akan ada lagi air yang menjadi air bah untuk memusnahkan segala makhluk. Jika busur itu ada di awan, aku akan melihatnya dan mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kubuat antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Amin. Firman Tuhan. Tema renungan kita, mengingat janji Allah. Ungkilalai pangaluna puang. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekilas perjanjian Allah dengan Nuh terlihat seperti perjanjian biasa. Namun, perjanjian tersebut unik dan berbeda dengan perjanjian-perjanjian lain dalam Alkitab. Biasanya, Tuhan mengadakan perjanjian dengan orang tertentu atau suatu bangsa. Kali ini, Ia melibatkan bumi dan seluruh makhluk di dalamnya. Tidak hanya itu, karakteristik perjanjian ini hanya bisa ditemui dalam perjanjian Allah dengan Nuh. Perjanjian itu memiliki 3 karakteristik. Pertama, perjanjian itu tidak secara sepihak. Allah mengadakan perjanjian tersebut tanpa meminta kesepakatan dari ciptaannya. Kedua, perjanjian ini berlaku tanpa syarat. Pada umumnya, dalam perjanjian yang dilakukan oleh Allah, manusia dituntut melakukan sesuatu untuk Allah. Akan tetapi, Allah mengadakannya tanpa ada kewajiban bagi ciptaannya. Ketiga, perjanjian itu berlaku permanen. Sebuah perjanjian bisa terancam batal apabila salah satu pihak melanggar kesepakatan perjanjian tersebut. Hal yang berbeda ditunjukkan Allah saat mengadakan perjanjian ini turun-menurun sampai selama-lamanya.
Tidak akan ada apapun yang bisa membatalkan perjanjian ini. Selama bumi masih ada, Allah tidak akan memusnahkannya dengan air bah lagi. Saudara-saudaraku yang terkasih, meterai yang digunakan Allah untuk perjanjian ini pun sangat unik dan khas, yaitu pelangi. Semua karakteristik kusuk tersebut menegaskan pentingnya Allah dengan Nuh. Pelangi sebagai tanda perjanjian juga menjadi pengingat visual terhadap kebaikan dan kasih Allah atas seluruh ciptaan. Keunikan perjanjian ini membawa kita untuk terus mengingat pemeliharaan Allah yang selalu dinyatakan bagi segala makhluk. Janji dan peringatan ini pun terus kita hidupi dengan tetap setia beriman dalam penuh tantangan zaman. Amin. Mari bersama kita berdoa. Bapa, kembali kami bersyukur menaikkan ungkapan terima kasih kami untuk anugerah Tuhan dalam hidup kami pagi hari ini. Terima kasih firman-Mu senantiasa memberikan kekuatan, memberikan pedoman, mengarahkan kami untuk berjalan dalam siara kehidupan hari ini. Kami selalu mengingat janji Allah dan penyertaan Allah dalam hidup ini, karena kami yakin janji dan penyertaan dan kasih Allah itu kekal selama-lamanya. Bapa Sorgawi, kami akan melanjutkan siara hidup hari ini melalui tugas-tugas pekerjaan, usaha, dan pelayanan kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Apa yang kami kerjakan kiranya menjadi sebuah pekerjaan yang memuliakan Allah. Berkati umat Tuhan dimanapun berada, mencari pekerjaan karuniakan yang terbaik bagi mereka. Sementara dalam bangku pendidikan berjuang masa depan mereka, Tuhan berkati anak-anak-Mu. Yang masih kecil dalam pertumbuhan, Tuhan berkati. Mendoakan yang sakit, Tuhan pulihkan. Yang berduka, Tuhan hiburkan. Yang lalai, Tuhan sadarkan. Yang bergumul, Tuhan topang dan teguhkan. Yang berulang tahun, sempurnakan sukacita mereka. Bahkan orang tua kami, opa dan oma, berkati dan sehatkan selalu. Berkati pemerintah bangsa dan negara kami, pemimpin kami di negeri ini. Berkati seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Hari ini kami boleh lewati dengan baik karena kasih dan penyertaan-Mu. Ini doa kami persembahkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian waktu teduh Tuhan memberkati kita hari ini.